Aku panggil lah Ya, Namburu sayang. ya. Namburu Purba, dengar. Ya, ya. Ini Namburu Purba. Nah, Kemarin kan Namburu Purba kan bilang, aku jijik aku masa mau bilang iya darah memang. Muhammad. Nah, ternyata setelah Emang konfirmasi jijik. dengan Ustadz bagaimana? Aku belum cakap dengan Dr. Kamsan. Tadi katanya sudah, katanya tak payahlah bahas-bahas. Maksud saya dokter lain, Ustadz lain, bukan Dr. Kamsan. Apa kata Ustadz lain itu? Dia jawab situ. Apa yang dalam Al-Quran memang itu najis. Tapi para ulama, ada setengah para ulama mengatakan itu adalah memang ada. Tapi itu Memang lemah. ada. Berarti betul, sahabat Muhammad minum darah Muhammad macam Dracula, betul? Edi, dengar dulu Bunda cakap. Ada tapi bukan Rasulullah yang cakap. Itu hadis lemah. Oh, kalau Bukan Rasulullah merugikan yang cakap. lemah. Kalau bukan Rasulullah yang cakap, lemah. Ya, tadi pokoknya Bunda tadi dengar. kalau ada hadis-hadis yang bikin Islam bangkrut, lemah. Kalau bukan Rasulullah yang cakap, lemah. Oke lah, silakan. Apa mau Namburu Purba katakan? Silakan. Ini yang tadi. Tadi kamu ada cakap tentang masalah itu kan, siksa kubur ada. Iya, siksa kubur. Menurut yang siksa kubur itu, yang siksa kubur itu yang ini loh, dia kalau dia nggak ada sama ibadahnya, jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu dia nggak bisa jawab. Salah. Korupsi. Siksa kubur itu bukan karena Muslim waktu hidupnya berbuat jahat. Bukan karena Dari mana Muslim. Loh, siksa kubur itu disebabkan karena pipis tidak dicuci. Banyak kali kita kau. Lu nggak percaya dia bilang. Oke, baik ya. Ini banyak sekali ini. Udah dibilang masalah pipis-pipisan kok. Gimana sih? Tidak. Bentar. Kalau kita itu ada siksa kubur. Kalau kita berdosa, kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, kita nggak bisa jawab, kena siksa gitu. Bukan masalah itu. Ini nekat yang nyata lah. Baik ya, kita tampilkan hadisnya ya teman-teman ya. Nih. Iya. Jadi teman-teman sekalian, penyebab Jangan orang siksa tampilkan hadis lah, tampilkanlah Quran. Apa yang dikatakan Quran baru ke hadis gitu. Kau ini Oke, baik, saya akan baca, Dulu saya akan baru putarkan hadis. dulu. Namburu Purba, dengarkan ya. Ini Namburu Ya. Purba ini banyak nggak tahunya tentang agama Islam ini. Banyak kali kita tahu. Oke, coba. Oke, silakan. Oke. Nah, Kelihatan di sini? Kelihatan Arabnya? Sudah terlihat? oke, Artinya? Kamu bacalah. Artinya? Kenapa sih ini volumenya? Tunggu sekejap ya. Volumenya Waduh. perlahan sangat. Alasan lagi nih, ciri-ciri Tunggu dulu. lagi. Volumenya loh. Oke, Oke. sudah? Oke, Oke, nih ya. sudah. Artinya, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang berat. Orang pertama disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencing. Betul. Betul? Ya, itu ya, betul pertama kali. Jadi siksa kubur disebabkan oleh air Kencing. Karena dia kencing. tak berhada. Jadi Ya. barang siapa Ya. yang pipis di celana sudah pasti disiksa kubur, betul? Iya, betul. Betul. Tapi kalau korupsi, berzina, mencuri, tetap saja masuk surga, Sayang, betul? dengar dulu. Loh. Dengar dulu, Edi, dengar dulu cakap Bunda. Itu yang pertama kali disoal sama Allah. Dalam sholat, kalau dia tidak berada Namburu terus dihadap. Purba, dengar Namburu Purba. Menurut ajaran agama Iya, Islam, orang yang mencuri, berzina, asal mengucapkan Muhammad utusan Allah masuk surga, betul? Tidak. Loh, gimana? Siapa cakap? Oke, saya tampilkan lagi sebentar. Sabar. Kita banyak tampilkan cakap semua kamu. teman-teman. Sabar ya. Enak kali Sabar. orang berzina masuk surga. Oh, banyak memang cantik. begitu. Memang begitu, saudara. Kau Sabar.
kau salah penafsir. Kutunjukkan ayatnya. Memang mereka ini ya, sungguh nekat yang nyata mereka ini ya. Baik, sebentar. Sabar. Bukan nyata, kamu yang nggak paham penafsiran. Baik, sabar. Oke ya. Kita tampilkan. Bentar. Sebentar ya. Ya. Sabar ya. Oke. Ya. Kita bukakan. Nih ya, sudah saya bukakan. Nih. Apa dikatakan di sini? Ya. Menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nih ya. Rasulullah, lihat sini dong. Nih, nanti disangkain saya bohong. Nanti disangkain saya bohong. Nih. Telah mengabarkan kepadaku, Muhammad bersabda, bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan. Aku tanyakan. Iya, betul. Aku tanyakan, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Iya, betul. Bayangkan agama Islam. Sungguh sangat agama dulu. Islam sungguh sangat unik, saudara-saudara ya. Kalau berzina, mencuri, sekalipun berzina mencuri, asal mengucapkan syahadat, asal percaya, asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Oke. Tapi, dengar. Tapi, kalau Anda kencingnya tidak dicuci bersih, maka Anda akan disiksa kubur, betul? Iya. Jadi mendingan, sebentar, mendingan pipis tidak dicuci bersih atau mendingan korupsi? Nah, boleh benar jawab. Silakan. Supaya kau oke. Apa yang kau baca tadi hadis itu tadi, wanita yang berzina yaitu korupsi ke apa ke, selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Masuk surga. Tapi dengan syarat. Dengar dulu. Di mana ada syaratnya? Kalau ada syaratnya. Masa ini nggak ada syaratnya? Nih loh. Sebentar ya nih. Aduh, kok dibilang ada syarat-syaratnya? Ini nggak ada syaratnya. Nih, lihat nih. Nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi orang Islam, walaupun pezina, walaupun pencuri, tetap masuk surga, betul? Iya, betul. Iya. Tapi kalau orang Islam cebok, ya, tidak dicuci bersih, kena siksa kubur, betul? Betul. Jadi mana yang lebih penting? Tidak mencuri, tidak berzina, atau cuci-cuci alat kemaluan? Cuci hadas. Iya, lebih penting cuci-cuci kemaluan ketimbang mencuri dan berzina, betul? Iyalah. Iya, cuci hadas. Sungguh luar biasa agama Islam, saudara-saudara. Jadi lebih penting mencuci kemaluan ketimbang untuk menjaga diri agar tidak korupsi, betul? Iya, dengar dulu Bunda bagi penjelasan. Abdi bukannya tahu apa. Sungguh ini adalah Islam yang nyata. Silakan. Dengar dulu, Bunda bagi penjelasan. Yang dimasukkan oleh situ, kalau kita sholat tidak bersuci, memang kita akan mengalami dapat siksa kubur, ya. Yang satu lagi, hadis bukan sholat. Kalau orang ini dengar, begini, Nambur Purba dengerin. Ada seseorang, dia buang air kecil, oke? Nah, ketika dia buang air kecil, terus kadang-kadang kan pipisnya itu kan merepet kemana-mana kan, betul? Iya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, kalau buang air kecil kan kadang-kadang merepet kemana-mana.
Nah, kalau sampai Iya, merepet kemana-mana, dengar, kalau sampai merepet kemana-mana, akibatnya adalah siksa kubur, betul? Iya betul. Nah, Maka dengar tetapi dulu dengar, penjelasanku. dengar. Kalau orang korupsi, kalau orang berzina, adakah siksa kubur di situ? Bukan cinta kubur, masuk surga. Masuk surga. Siksa kubur Makanya ada. saya Masuk bilang surga. lebih penting menjaga kebersihan kemaluan ketimbang menjaga diri Iya. untuk tidak korupsi, betul? Iya betul. Iya, Daripada itulah kita- agama dan Islam. Nah, makanya dengar dulu penjelasanku. Dengar dulu penjelasannya. Jangan dipotong Ya, ya. silakan. Penjelasan bunda. Silakan. Oke. Yang dimaksudkan itu kita mensuci dari hadas kecil seperti kencing ataupun kita buang hadas besar, ya. Termasuk contohnya, contoh ini bagi contoh membaca Quran, kenalah kita bersuci hadas. Sholat kita mau bersuci hadas. Yang mana-mana saja pun yang namanya kita buang air kecil dan buang air besar, kita kena bersuci hadas. Paham tak? Paham? Buang apapun, mau buang air kecil ke, mau buang air besar ke, kena cuci hadas. Paham? Paham Kak Edi? Ini saya curiga ini teman-teman. Gini. Ini saya curiga ini. Gini, pernah tidak terbesit di dalam pikirannya Namboru Purba kalau hadis-hadis itu adalah karangan orang-orang penggemar kemaluan. Dia senang kemaluan yang bersih begitu. Nah, gimana caranya biar orang kemaluannya biar bersih? Maka harus kita buatlah hadis supaya orang kemaluannya tidak bau pesing begitu. Tapi jangan-jangan loh, bisa-bisa jadi. Pernahkah Anda berpikir sampai liar sejauh itu? Ini jangan-jangan karangan orang-orang penggemar kemaluan. Dengar dulu. Dia tidak mau. Ini ya. Saya sering dapati kemaluannya bau pesing. Maka dikaranglah sebuah hadis. Ya kan? Barang siapa yang tidak menuci kemaluannya, maka akan disiksa kubur. Betul? Bisa jadi. Ini kan pikiran kita kalau menerawang kemana-mana. Nih, saya kasih contoh misalnya gini. Ada hadis, saya pernah ngobrol sama seorang wanita, tapi kejadian udah lama ya. Nih, saya ngobrol begini. Kamu tahu nggak? Baru mana? Gini, kamu tahu nggak hadis tentang seorang istri kalau mengizinkan suaminya punya istri lagi, maka dijamin tiket masuk surga. Pernah dengar? Mana ada? Ada. Loh, Mana ada? ada sebuah hadis di mana bagi wanita yang mengizinkan suaminya kawin lagi, itu tiket masuk surga. Waduh. Tipu. Loh, nah sekarang begini, waktu itu saya ngobrol sama dia muslimah ini, seorang perempuan, tapi dia udah sedikit-sedikit agnostik. Dia bilang begini, kalau menurut saya itu karang-karangannya pengarang hadis untuk mensukseskan acara mereka punya istri lagi. Iya. Oh, nggak percaya. Nih, saya tampilkan hadisnya ya. Bagaimana kalau perempuan mau dipoligami itu tiket masuk surga. Sebentar ya. Ada, tipu. Bohong. Oke, baik ya. Hadis tentang ya. Bentar ya. Istri sebentar ya. Anda tidak tahu selama jadi orang Islam belum pernah dengar ini berarti. Baik. Oke. Ya. Baik, kita akan tampilkan ya. Baik. Contoh ya, kita akan sebentar. Amin. Kalau bunda. Beri kesehatan ya. Keutamaan nih. Keutamaan istri yang ridho di poligami. Anda tidak tahu nih. Nih, baik kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Makanya teman-teman ya. Nah, nih. Keutamaan istri yang ridho di poligami. Nih ada pertanyaan nih. Ini kan tanya jawab nih ya, forum tanya jawab.
Benarkah bahwa istri yang ridho dipoligami oleh suaminya, bahwa ia akan dijamin syurga? Jika itu tidak benar, apakah ada keutamaan khusus bagi istri yang dipoligami oleh suaminya? Wah, ini mantap ini ya ukhti. Oke. Assalamualaikum ya Rabbil alamin dan seterusnya. Nih. Tidak kami ketahui adanya keutamaan khusus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang istri yang rela dimadu atau dipoligami oleh suaminya. Siapa yang menyebutkan keutamaan demikian secara mutlak, wajib dibawakan dalil. Namun, nah ini hati-hati nih kalau udah namun ya. Namun, yang mendekati hal itu adalah ancaman bagi wanita yang meminta cerai karena suaminya poligami. Nah, ada ini ayatnya. Ah ini, lihat nih. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Itu. Ah, itu betul. Iya, makanya kalau suami dengar, kalau suami mau kawin lagi, istri mengancam cerai, maka diharamkan surga baginya. Betul. Betul. Iya. Jadi kalau ada suami mau kawin lagi, boleh harus diizinkan oleh istrinya, betul? Tak semestinya. Waduh ini Nah, tidak percaya kepada Al-Quran. Dengar sini. Izin ke tak izin, suami berhak dia kawin lebih dari satu. Enggak tanpa izin, enggak ada, harus ada izinnya. Izin dari mana? Tidak perlu izin. Tak perlu. Perlu nggak, dengar? Perlu nggak suami izin kepada istrinya kalau dia mau kawin lagi? Tak perlu. Tak perlu. Dia boleh kawin. Berarti tinggal kawin-kawin saja kan? Ah, boleh nikah aja sampai 4 kali, batas sekali serentak pakai boleh. 4 saja. Kalau dia mau nikah yang kelima, kena cerai dulu. Salah satu di antara yang 4 itu. Baru boleh kawin yang kelima. Mau kawin yang ke-6, pun cerai juga salah satu. Dia harus hanya boleh 4 saja sah dipakai. Oke, Ya, Muhammad betul. berapa istrinya? Tapi kalau istri Muhammad itu zaman Rasulullah 12. Katanya maksimal 4. Dengar aku cakap. Oh, kalau Muhammad Al-Quran khusus diturunkan. spesial. Lupa saya. Bukan. Gimana? Bukan Edi. Muhammad masa zaman Nabi dulu, sebelum ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah, itu boleh lebih istri lebih dari 4. Sebelum diturunkan ayat itu. Setelah Allah turunkan ayat itu tadi, di surah An-Nisa, boleh hanya batas 4. Tapi dengan satu syarat, harus berlaku adil. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka satu sahaja. Oke, Itu. sekarang begini. Tapi ramai Sekarang orang, begini, Namboru Purba, dengar. Sebagai seorang istri, kalau suaminya orang kaya, punya banyak duit, iya. suami Ya. boleh nggak cari istri-istri di luar, cari perempuan-perempuan di luar untuk dinikahi, boleh nggak? Contoh, saya kasih contoh Boleh. gini. Dengar dulu, gini. Misalnya Namboru Purba punya suami. Suaminya konglomerat. Nah, sang suami Ibu Purba kan tinggal di Malaysia, betul? Iya. Nah, misalnya suami Ya. pergi ke Jakarta, oke? Iya. Selama sebulan, pekerjaan sebulan, Iya. ya. Boleh Ya. Kak si suami ini mencari istri di Jakarta untuk melampiaskan syahwatnya? Boleh? Boleh. nikah ya? Nikah. Iya, Nah, boleh? nikahnya 2 hari saja, boleh nggak? Itu terpulang pada perempuan itu. Iya, Kalau dia misalnya mau begini, jadi saya istri 2 nikahkan hari, kamu selama 2 hari dengan mahar 10 juta, boleh? bukan gitu. Lu, Bukan. waduh, Bukan ini gitu. gawat yang nyata. Dengar dulu. Dengar. dulu. Kan nikah, Dengar dulu. dengar. Dengar dulu, Bunda Nikah cakap. tidak Bunda perlu. dulu cakap, dengar dulu. Silakan. Silakan. Maksudnya gini, kalau suami kita itu berada di Jakarta, dia menikah tak disebutkan aku nikahkan kamu selama 2 hari, enggak. Tetap juga aku nikahkan kamu bernama ini si anu, ini. Dia mau 2 hari atau tidak itu tergantung kepada
individu itu, istri itu sendiri. Oke, tapi setelah seminggu boleh diceraikan kan? Terpulang kepada individunya kalau mau. Iya. Kalau nggak mau ya enggak. Oke, boleh diceraikan. Misalnya saya nikahkan kamu, setelah itu 7 hari istriku kita cerai karena saya mau pulang ke Malaysia, boleh kan? Nah, kalau istrinya itu setuju, itulah indahnya agama Islam. Ayo, masihkah Anda ingin menolak masuk Islam? Mantap ini saudara. Nih, bagi teman-teman yang tidak tahu dalilnya, nih saya tunjukkan dalilnya. Oh, kalian ini nekat yang nyata. Nih, kita tunjukkan dalilnya. Oke. Saya bacakan ya, ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-24 nih. Dan diharamkan bagi kamu mengawini. Sebentar, saya bacakan dulu. Iya, kamu baca dulu sekejap. Bunda nak cuci tangan. Oke, baik. Bunda nak cuci tangan dulu. Oke. Jadi teman-teman, dalilnya bahwa laki-laki itu boleh mencari istri-istri dengan harta mereka ada di sini nih. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yang di atas ini ya. Yang demikian itu yaitu mencari istri-istri dengan hartamu. Boleh, ya. Seorang pria muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki, ya. Maka ya, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah ini, maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi ya, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya, kasih duit, ya, sebagai suatu kewajiban. Nah ini, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi betul kan? Kalau suami pergi ke ke Puncak Bogor, kemudian dia di sana mendapati seorang perempuan, dinikahinya perempuan itu. Nah, mereka tidak apa-apa saling merelakan untuk bercerai setelah menikah selama 7 hari, betul? Iya, makanya ada istilah kawin kontrak. Memang betul. Ada dalilnya, saudara. Edi, Bunda ada 1 menit ini. Silakan. Bunda waktu rehat dah, Ma. Oke. Silakan. Ini saya bagi tahu umat Islam ya, maupun non Islam. Poligami di Islam ini tak kira batasnya 4 ya. Dia berlaku adil tak berlaku adil itu dia suami bertanggung jawab dengan Allah. Oke. Yang penting istri reda, alhamdulillah. Dan dia beriman lagi senang. Kenapa saya cakap kalau suami kita nikah lagi kita senang? Yalah kita nggak ada kewajiban kita nak layan dia kan. Hari ini istri pertama layan, esok istri kedua layan, esoknya lagi. Kita bermakna 3 hari kita standby. Makanya kita 3 hari kita boleh rehat, enjoy ya kan. Itulah kelebihannya poligami. Tapi bagi orang yang suka di poligami, kalau nggak mau di poligami, nggak mau dikonsumsi suami, dia sanggup. Kalau Bunda nggak sanggup, Bunda nggak sanggup sendirian. Bunda mau di poligami. Jadi kenapa tugas Bunda bisa dikerjai orang lain? Iya, nah ya, macam Bunda kan, Bunda sekarang kerjakan. Istri pertama ada di rumah. Istri pertama bisa jaga suami kita, bisa jaga anak kita. Ini Bunda udah jalani loh, makanya senang. Jadi bila Bunda coba misalnya ya kita dengarkan dulu ceramahnya ya, coba. Edi, udah 10 menit. Ya, tapi tidak perlu izin ya. Kalau mau poligami tidak perlu izin kan? Iya, tak perlu. Tak perlu izin. Oke ya. Edi. Wahai suami-suami muslim, ayo pergi ke puncak. Pergi